wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Seperti biasa, lagi-lagi saya ingin mengajak Anda berdoa dulu. Semoga segala hal yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di hari ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ini kata kunci bagi Anda yang mungkin sudah menyelami dunia spiritual keislaman dan yang tadi saya sebutkan sering sekali diucapkan dalam kajian Ma'rifatullah ya. Jadi buat yang mengatakan syirik musyrik, saya hanya mengatakan mungkin Anda masih galau dengan keimanannya. Harusnya yakin, semakin mantap, karena apa yang saya sampaikan kalau diresapi, dihayati, ini adalah penyampaian tentang apa yang harus dilakukan, dan saya justru ingin membantu Anda untuk makin memantapkan hati dalam melakukan langkah-langkah kehidupan menuju pada kebaikan ya. Nggak ada yang diajarin untuk sesat kok, percaya deh ya. Oke, sekarang kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Saya jembreng ya kartunya. Dan kita akan mulai membuka satu persatu kartu yang akan dibacakan hari ini. Yang pertama, Aquarius. As koin, elemen tanah terkait dengan materi. Ada beberapa hal mungkin yang menjadi keinginan, target ataupun pencapaian yang ingin dilakukan di hari ini terkait dari pemenuhan dari apa yang harus diselesaikan. Urusan keuangan, urusan tagihan, urusan hal-hal yang mungkin sempat terlupakan harus dituntaskan hari ini, dan jemput peluang besar yang akan membawa manfaat dan juga kerejekian bagi Aquarius untuk hari ini ya. Dan untuk yang berpasangan, ini adalah bentuk perhatian besar, cinta dan kasih sayang Anda untuk orang yang disayangi. Pikirkan, perhatikan apa yang sedang menjadi keinginannya, kebutuhan pokoknya, harapannya, dan mudah-mudahan support terbesar Anda ini direspon dengan baik dan membuat hubungan Anda makin kuat, makin kokoh, makin besar cintanya dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Dan buat yang lajang, kalau yang bermasalah gimana Mbak Endang berpasangan, sabar ya. Harus sabar, berdoa semoga masalah yang sedang dihadapi Anda dengan pasangan bisa teratasi. Kalau komunikasi lagi terganggu karena gangguan pihak ketiga bukan hanya pil atau will, bisa juga dari keluarga, dari saudara ipar, dari mertua misalnya. Harus tenang, sabar, dan hadapi dengan sikap dewasa. Semoga bisa teratasi masalah-masalahnya ya. Apalagi kalau yang terkait masalahnya adalah keuangan, harus berikhtiar ya, harus sama-sama ikhtiar untuk menyelesaikan satu persatu permasalahan yang dihadapi. Dan buat yang lajang, kalau saat ini Anda sedang mendapatkan kesempatan emas untuk berkarya, lakukanlah hal yang terbaik karena prosesnya akan membuat Anda di posisi yang terbaik di dalam kehidupan, dan untuk urusan cinta dia akan menyusul belakangan. Tapi buat yang sedang melakukan pendekatan, harus betul-betul menunjukkan niat baiknya, atensi yang besar, dan tujuan yang tulus untuk menjadikan seseorang itu bagian terpenting dalam hidup Anda ya. Oke, yang berikutnya adalah Pisces. As tongkat, elemen api. Jangan apinya marah, tapi api semangat ya, yang mendorong kehidupan Anda semakin baik, menjadi terisi dengan hal-hal positif, bersikap yang positif dan menyenangkan bagi diri Anda juga bagi orang lain. Jadi setiap kehadiran Anda selalu memberi nilai plus di situasi apapun, dan upayakan kalau ada tugas, ada tanggung jawab bisa dituntaskan dengan baik, diselesaikan dengan baik, dan hasilnya dapat memberi kepuasan bagi Anda karena ikhtiarnya bisa mencapai sesuatu yang diharapkan. Dan buat yang saat ini mungkin sedang ada beban tugas yang sulit, harus dihadapi dengan tenang, sabar, insya Allah satu persatu bisa terselesaikan ya. Untuk yang berpasangan,
pastikan Anda akan membawa hubungan ini ke dalam posisi yang kualitasnya semakin baik, semakin meningkat, semakin memiliki jalan atau arah yang jelas gitu ya, untuk mencapai sesuatu yang progresnya meningkat, kemudian penyelesaian hal-hal yang mungkin masih jadi kendala bisa terurai, komunikasi juga semakin berkualitas menuju kepada kehidupan yang makin sejahtera. Tentunya sejahtera itu ya lahir dan batin gitu ya. Dan buat yang sedang bermasalah, ini jangan didominasi amarah, harus tenang, sabar, tingkatkan kesadaran antara Anda dengan pasangan, kedewasaan yang dikedepankan, insya Allah masalahnya bisa teratasi. Untuk yang lajang, kalau saat ini sedang mendapat angin segar ya ketika melakukan proses pendekatan, kok kayaknya enak komunikasi dengan dia, kok kayaknya ngajak ketemuan lancar, ngajak chat juga dibalasnya cepat, berarti progresnya positif. Anda harus maintain dengan baik supaya hubungan Anda dengan dia bisa berlangsung dengan sesuai harapan gitu ya. Tapi buat yang belum ada siapapun, yakinlah dalam kehidupan Anda selalu terisi dengan kesibukan dan kegiatan yang membawa manfaat bagi diri Anda, juga bagi orang tua, bagi keluarga, bagi sahabat, bagi siapapun, dan melihat Anda itu dengan perasaan bangga karena Anda termasuk orang yang bisa menunjukkan eksistensinya, bisa mendapatkan nilai plus dari aktivitasnya, dan mudah-mudahan ini memberi contoh dan menularkan energi positif bagi yang lainnya ya. Yang berikutnya adalah Aries. Coba saya cari. 2 piala didominasi oleh perasaan. Mudah-mudahan ada kesepakatan yang dibuat, ada kesesuaian yang disepakati bersama, ada kerjasama yang terbentuk, ada penandatanganan yang diharapkan terjadi, dan pertemuan yang hasilnya itu persis seperti yang diinginkan. Dan ini adalah equal, take and give. Apa yang diberikan sesuai dengan apa yang akan diterima. Nah, ini adalah kaitannya dengan perasaan. Piala, elemen air, terkait dengan rasa, kepuasan, keinginan, dan ini yang akan membuat Anda merasa mendapatkan respon yang positif, keinginan yang sama, kerjasama yang terhubung dengan baik. Apa yang diharapkan, begitu pula yang diperoleh. Nah, ini yang harus terus disyukuri. Orang yang semakin banyak bersyukur katanya dilipat gandakan lagi kebahagiaannya, kerezekiannya. Jadi jangan pernah ingkar dengan berkah-berkah yang Anda peroleh ya. Dan buat yang berpasangan, yang paling harus menjadi prioritas adalah disamakan ya persepsi dalam membangun satu hubungan. Harus seias kata, seiring sejalan, sepemikiran, sevisi, semisi. Jadi nggak ada yang timpang. Kalau sudah seperti ini, ya apa saja yang dikerjakan rasanya enak aja, asik aja gitu. Berdua, bersama, susah dan senang, saling mendukung gitu ya. Dan untuk yang saat ini mungkin hubungannya sedang goyang karena ada gangguan atau ada masalah atau ada beban yang sulit buat diredam, harus tenang, jangan tergesa-gesa ambil keputusan atau menjudge pasangannya keras kepala, kemudian egois, atau malah Anda menyerang dengan tuduhan-tuduhan yang membuat dia makin gak nyaman. Ini harus dihindarkan. Kenapa? Kalau semakin Anda lakukan itu, justru hubungan akan bisa cerai-berai, kandas gitu ya. Mudah-mudahan tidak terjadi dan Anda bisa segera membuat kesadaran, membangkitkan kesadaran bahwa kalau sudah mencintai ya harus siap dalam kondisi apapun, harus mencari solusinya agar Anda dan dia bisa bahagia lagi, damai lagi, rukun lagi, dan nggak ada lagi pertengkaran yang dipicu ya. Kemudian untuk yang lajang, buat yang asmaranya lajang yang sedang melakukan pendekatan, sepertinya ada arah angin positif gitu ya. Arah angin sedang berpihak pada Anda. Respon positif yang akan Anda peroleh ini bagian dari keberhasilan dari pendekatan yang strateginya tuh tepat sasaran. Jadi jangan buang-buang waktu. Kalau memang Anda senang, Anda berkenan atas sosok yang sedang Anda dekati, Anda juga harus membuka diri. Jangan kesannya jual mahal,
justru mempersulit langkah Anda untuk bisa dekat dengan seseorang. Harus ada cara atau strategi untuk bisa membuat seseorang itu tahu kalau Anda pun sebetulnya punya minat yang sama untuk bisa saling dekat gitu ya. Mudah-mudahan sukses karena seias kata sehati juga ya. Buat yang saat ini belum ada siapapun bukan berarti nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa melakukan apapun, enggak dong. Anda bisa melakukan sesuatu yang Anda suka, sesuatu yang membawa gairah tersendiri untuk terus berkarya, berekspresi, dan mungkin kalau terkait dengan pekerjaan, Anda bisa selesaikan sesuatu yang memang Anda sudah mengerti luar kepala, sehingga ini bisa efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas-tugas yang dikerjakan. Dan mudah-mudahan dari proses ini Anda bisa meningkatkan kualitas diri dalam urusan pekerjaan yang utama, main job Anda ya. Tapi buat yang sedang membuka usaha atau bisnis, justru terjadi kesepakatan untuk ada yang invest, ada yang kerjasama, ada yang ikut serta dalam penanaman modal gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah Taurus. Strength, kekuatan. Ini message-nya spiritual. Jadi Taurus seperti diingatkan untuk terus bisa menenangkan hatinya, memenangkan hidupnya, dan menguatkan spiritualnya. Setiap langkah apapun yang dilakukan tujuannya adalah peningkatan upaya-upaya untuk bisa sukses. Tugas apapun yang diemban oleh Anda menuju kepada keberhasilan. Mudah-mudahan ini yang akan membuat Anda kuat, berhasil, sukses, dan mampu mengatasi hal-hal yang mungkin menjadi PR besar dalam pikiran Anda. Masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah percintaan, masalah kehidupan, masalah karir, dan sebagainya. Dengan ketenangan, kedewasaan, kesabaran, justru ini senjata ampuh untuk bisa mengikis satu persatu persoalan yang ada dalam kehidupan Anda ya. Kemudian untuk yang berpasangan, kalau memang sudah direkatkan dalam kekuatan ikatan cinta dan menjadi jodoh, itu adalah pondasinya adalah dasar cinta yang sangat kuat. Kalau ada yang terpaksa justru malah gampang sekali renggang. Tapi di sini gambarannya strength, kekuatan. Kekuatan itu simbol dari cinta yang Anda rasakan, 8 ya. Ada perempuan dengan simbol angka 8 yang bercahaya, kemudian singa yang digiring oleh perempuan tersebut yang simbolkan sebagai guardian angel. Anda menyadari ketika Anda bertemu dengan seseorang yang Anda cintai, Anda merasakan seperti mendapatkan panah asmara dan menemukan cinta yang diinginkan atau yang diharapkan. Semoga bisa dijaga, dipelihara dengan baik, disirami dengan cinta dan kasih sayang yang akan membuat hubungan Anda dengan pasangan makin kuat seiring sejalan. Dan buat yang lajang, berdoalah dalam proses pencarian seseorang atau dalam proses pendekatan dengan seseorang, karena jika waktunya tiba maka Anda akan didekatkan oleh jodoh yang memang sudah menjadi ketetapan Tuhan. Kalau sudah jodoh nggak akan kemana, begitu kan bunyinya. Jadi tetap tenang, sabar sambil menanti soulmate Anda. Tapi buat yang belum ada siapapun atau bahkan belum mikirin jodoh sama sekali gitu ya, Anda bisa melakukan berbagai macam aktivitas yang menambah nilai plus di dalam diri Anda. Apakah itu pengembangan secara pengembangan potensi diri Anda secara spiritual, atau pengembangan bakat dan talenta yang Anda miliki. Ini justru akan menunjukkan eksistensi Anda ke depan semakin kuat dengan bekal-bekal kehidupan yang cukup, dan ini akan membuat Anda bisa berada di posisi yang terbaik di dalam kehidupan. Giliran Gemini, kita ambil satu kartu, Wheel of Fortune, roda keberuntungan. Ini adalah gambaran di mana Gemini ibarat roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Semoga saja ini giliran Anda berada di atas. Segala kesulitan yang menghinggapi kehidupan Anda tersingkir. Segala beban pikiran out gitu ya. Segala kesulitan menjauh dan menemukan berbagai cara untuk bisa menyelesaikan hal-hal yang menjadi PR di hari ini, menyelesaikan tugas-tugas yang harus tuntas di hari ini, dan bisa mencapai target-target yang harus ditunjukkan atau diwujudkan di hari ini ya. Buat yang berpasangan,
Ciptakan suasana yang menyenangkan dan buat pasangan Anda merasa beruntung memiliki Anda, merasa diperhatikan oleh Anda, merasa diistimewakan oleh Anda. Dan ini adalah roda yang terus berputar seperti juga cinta yang terus merasakan up and down-nya sebuah hubungan. Anda harus bisa tunjukkan Anda berjuang, berusaha untuk bisa bertahan atau mempertahankan dalam situasi apapun, ingin terus bersama dia ya. Dan untuk yang lajang, kalau saat ini sedang melakukan pendekatan dan belum ada titik terangnya, bersabar. Terus berusaha ya, karena situasi nggak mungkin konstan, pasti ada up, ada down, ada flat gitu ya. Anda harus tenang, sabar, maintain terus komunikasinya, lakukan terus pendekatannya dan lihat hal apa yang paling bisa membuat dia berkesan dengan figur Anda ya. Tapi buat yang sedang alone and lonely, belum ada siapapun, jangan alone dan jangan merasa lonely ya. Jangan merasa sendirian dan jangan sampai merasa kesepian. Ada banyak cara memanfaatkan waktu dengan tepat, memanfaatkan kegiatan dengan tepat dan menjadikan diri Anda aktif dalam melaksanakan apapun gitu ya. Dan yang terpenting lagi adalah sesuatu yang bermanfaat harus lebih dikedepankan, karena target hidup Anda kan ingin bisa meningkatkan kualitas di setiap harinya. Nah, gunakan kesempatan sebaik mungkin di hari ini supaya apa yang Anda lakukan betul-betul bisa membuat Anda merasa bersyukur, bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya. Ini baru lajang yang oke ya. Kemudian untuk yang berikutnya adalah Cancer. Knight of Wands, kesatria tongkat, elemen api, menggambarkan satu kekuatan, dorongan, kemudian hasrat, keinginan, dan juga semangat. Kalau ada beberapa hal yang saat ini sedang membuat pikiran Anda terbeban, atau ada kegalauan di hati karena sesuatu yang tidak pasti, atau ada sesuatu yang mendorong Anda berani untuk mempertaruhkan sesuatu karena ini langkah perjuangan, maka lakukanlah apa yang terbaik menurut Anda dan fokus sehingga apa yang sedang Anda rancang, sedang Anda susun, yang sedang Anda targetkan bisa terrealisasi dan Anda bisa merasakan hasil dari kerja keras Anda ya. Dan buat yang berpasangan, pastikan bahwa dia memang sangat-sangat merasa nyaman dan tenang, bisa terus bersama Anda, bisa terus menjalani segala situasi yang ada, baik dalam kondisi susah, dalam kondisi senang, dalam kondisi yang penuh keterbatasan, misalnya pisah jarak, berjauhan, tidak menghalangi untuk terus menyatukan rasa hati dan cinta antara Anda dengan orang yang disayangi. Tapi yang terpenting adalah menjaga komitmen ya. Dan buat yang lajang, tapi buat yang berpasangan yang lagi marah, udah baikan, capek tau marah-marah ya. Lagian juga kalau misalnya salah pengertian atau salah menyampaikan, ada miskomunikasi, maafkan aja, rugi kalau diem-dieman ya. Oke, dan buat yang lajang, saat ini kalau belum ada siapapun, mungkin Anda harus menyibukkan diri, bisa moving gitu ya, ke sana ambil ilmu, ke sini dapat ilmu, ke sini dapat teman, ke sana dapat job gitu ya, dapat segala sesuatu yang bisa meningkatkan kualitas kehidupan Anda. Tapi buat yang sudah ada, berarti effortnya harus ditingkatkan ya. Giat ya, bergiat untuk meningkatkan kualitas pendekatan Anda, komunikasi lebih sering, diskusi lebih sering, tukar pikiran yang lama-lama akhirnya Anda dengan dia sama-sama saling bergantung, dan itu proses untuk menjadikan masing-masing seseorang yang spesial lebih mudah lagi. Dicoba ya. Oke, yang berikutnya adalah Leo. The High Priestess, perempuan yang dimuliakan, pendeta wanita. Pesan spiritual untuk lebih tenang, jangan emosi, jangan gerasa-gerusu, jangan cepat-cepat ambil keputusan, jangan mengambil tindakan yang belum tentu menguntungkan, malah merugikan bisa ya. Dan juga pertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan kekuatan spiritual, kenyamanan secara kebatinan diri Anda, dan menyikapi segala sesuatu dengan jauh lebih bijaksana, sehingga hidup yang Anda jalani setiap harinya akan membawa nilai-nilai keluhuran budi, nilai positif dan kesadaran yang makin meningkatkan kualitas hidup Anda. Kemudian untuk yang berpasangan, selalu ingat
dan selalu ingat bagaimana Anda bisa mencintai dia. Selalu ingat ikrar cinta yang Anda ungkapkan untuk dia. Ini akan membuat hubungan Anda itu terus dipertahankan dengan baik, terus saling mencintai dan menjauhkan dari segala sesuatu yang bisa membebani hubungan Anda, bahkan bisa menggerus rasa cinta itu. Jangan sampai ya. Oke, dan buat yang lajang, kalau saat ini mungkin sedang berusaha menemukan di manakah soulmate-nya, di manakah calon pendamping hidupnya, harus tenang, sabar, harus menggunakan ketajaman rasa supaya jangan salah pilih. Kalau sudah salah pilih, berabe ya. Untuk yang lajang tadi saya bilang, kalau memang kalau yang berpasangan kan selalu ingat ikrar cinta. Kalau yang lajang harus nyari dengan tenang, sabar. Kalau memang sudah mengarah kepada ingin mencari figur yang menjadi calon pendamping hidup. Kalau yang belum ada gimana Mbak Endang? Kalau yang belum ada, coba gunakan waktu dengan optimal. Gunakan untuk kegiatan yang positif, meningkatkan kualitas. Kalau Anda sudah bekerja, fokus kepada kegiatan kerja. Jangan sampai ada pekerjaan yang numpuk. Kemudian komunikasi dengan siapapun dibangun dengan baik sehingga menimbulkan kesan positif. Jadi kalau Anda mengalami sesuatu, mereka akan merespon cepat untuk membantu. Jadi itu yang namanya pertemanan yang dijalin dengan baik dan hubungan persahabatan yang dikuatkan sehingga rasa solidaritas antar teman, antar sahabat itu kuat dan siap sedia di situasi apapun untuk membantu Anda ya. Yang berikutnya adalah Virgo. Coba kita lihat Virgo. Knight of Pentacles, kesatria koin, elemen tanah terkait dengan materi. Ada beberapa hal yang Anda pikirkan, bagaimana menyelesaikan segala sesuatu yang terkait dengan materi, finansial, dan Anda betul-betul berusaha untuk memperjuangkannya dan amanah. Nggak mau melenceng kiri, nggak mau melenceng kanan, karena Anda tahu resikonya berat. Kalau sudah melenceng kiri, pasti semua ambrol gitu ya. Kalau tekad kuat, lurus, menjalankan amanah dengan sekuat tenaga, membawa kepada posisi yang semakin baik setiap waktunya, maka sesungguhnya Anda sedang membangun kehidupan Anda sendiri, memiliki goodwill yang tidak diragukan lagi, dan membuat Anda berada di posisi yang terbaik di dalam kehidupan. Artinya apa? Amanah itu yang membuat Anda menjadikan selalu dibutuhkan orang banyak. Jangan sampai hal ini dirusak oleh keinginan-keinginan yang karena dorongan negatif dari pikiran kita, maka kita terjerumus. Aduh, jangan sampai. Tetap pertahankan nilai-nilai positif yang ada dalam diri Anda ya. Dan buat yang berpasangan, Anda sedang memikirkan bagaimana caranya membuat orang yang Anda sayangi itu bahagia, diperhatikan, diistimewakan. Maka dengarkan keluhannya, dengarkan keinginannya, maka tanpa bertanya Anda sudah tahu apa yang saat ini sedang diinginkan dan diharapkan pasangan. Bisa jadi cuma ingin berdua saja dengan Anda, cuma ingin diistimewakan saja, cuma ingin diprioritaskan saja. Kalau hal itu yang diharapkan, berarti Anda harus betul-betul mewujudkannya. Supaya apa? Berartinya dia untuk Anda itu terasa di hati dia gitu. Untuk yang lajang, kalau sedang melakukan pendekatan memang butuh modal, nggak usah takut. Segala sesuatu pasti ada jalan. Anda harus tahu dan membuat strategi bagaimana supaya pendekatannya sukses, nggak kandas di tengah jalan, layu sebelum berkembang. Jangan sampai ya pakai strategi yang jitu. Jangan sampai mengesankan Anda main-main. Orang juga males kalau pendekatan main-main, mending nggak usah gitu kan. Nah, buat yang belum ada siapapun, mungkin berpikir bagaimana caranya untuk mendapatkan kesempatan atau peluang dalam hidup yang menghasilkan income yang makin banyak. Berarti Anda harus buka mata, buka telinga untuk mendengar dan merasa di manakah kesempatan yang bertebaran itu untuk bisa menjadi peruntungan Anda. Berteman yang banyak, bergaul yang luas, karena di sana pun terdapat rezeki-rezeki yang bisa diperoleh dari hasil kebaikan Anda, dari hasil komunikasi yang menyenangkan antar teman, antar sahabat gitu. Sehingga kalau ada apa-apa dia ingatnya, ajak aja nih si Virgo yang orangnya asik, seru, kalau diajak kerja semangat, fokus, penuh tanggung jawab. Nah, berarti fokus, penuh tanggung jawab, bisa dipercaya, itu andalan, jangan sampai luntur ya. Oke, ya adalah Libra. As pedang. Wah, Libra sering sekali as pedang, kemenangan di tangan, sebuah perubahan yang signifikan,
bahwa hari ini Anda bisa memenangkan apa yang Anda kerjakan. Kemajuan dalam proses peningkatan hasil dari apa yang diperoleh selama ini, peningkatan dari hasil upaya perjuangan untuk memperoleh keuntungan yang sudah dilakukan selama ini. Dan ini adalah upaya mendapatkan apa yang menjadi hak Anda. Jadi kalau sedang ada proses, sedang ada proses transaksi, proses pengalihan hak, proses mendapatkan upaya-upaya yang sedang diperjuangkan, atau mungkin saat ini kalau sedang ada masalah, kasus, perselisihan, Anda berada di posisi yang memang benar atau akan menuju kepada kemenangan, dan mudah-mudahan kemenangannya memang sesuai jalannya, memang sudah haknya Anda, bukan rekayasa ya. Dan ini adalah as pedang, elemen angin, berarti segala sesuatu dilakukan dengan kecerdasan, kemampuan, olah pikir yang menuju kepada satu keberhasilan yang memang sudah menjadi hak Anda. Untuk yang berpasangan, memperjuangkan, mempertaruhkan cinta bukan hal yang mudah. Di sini PR-nya, bagaimana kalau Anda misalnya saat ini sedang berada di posisi masa krisis, misalnya ada sesuatu, Anda akan bisa memenangkan situasinya, baikan lagi. Kalau saat ini sedang berjauhan dan sedih, sulit untuk komunikasi, Anda bisa menghandlenya dan bisa berkomunikasi dengan baik. Dan kalau saat ini Anda sedang galau karena banyak sekali persoalan di antara hubungan Anda dengan dia, insya Allah Anda bisa mengatasi semuanya dan bisa dituntaskan, sehingga hubungan ini bisa berjalan baik, bisa berjalan dengan nyaman, tenang, tanpa ada friksi-friksi yang bikin pikiran jadi kacau balau dan bikin bete tentunya ya. Semoga nggak ada lagi hal-hal yang membuat Anda jadi tertekan gitu. Dan untuk yang lajang, kalau memang sedang proses pendekatan, Anda harus percaya diri bahwa usaha Anda nggak akan sia-sia, akan berhasil merebut hatinya, akan berhasil merebut cintanya, asalkan fokus dalam proses pendekatan. Yang belum ada bagaimana? Ini adalah peluang buat Anda berhasil sukses di karir atau di bisnis atau di usaha. Yang penting berjuangnya nggak putus, nggak kendor kenceng, fokus satu persatu di kalau orang Jawa bilang dipetani, disisir gitu ya, dipilah-pilah, dicicil juga gitu. Jadi nggak langsung orang bilang saatnya langsung berhasil, nggak bisa. Harus dengan upaya sedikit demi sedikit yang diusahakan untuk mencapai satu keberhasilan, dan ketika berhasil Anda akan merasa jerih payah selama ini tidak sia-sia dan Andalah pemenangnya ya. Oke, yang berikutnya adalah Capricorn, salah lagi, Sagittarius salah lagi. Scorpio. The Sun, matahari bersinar, menggambarkan satu energi besar, satu kekuatan di mana Anda hari ini berjanji bisa menyelesaikan A, B, C, D, E dan tidak ada yang tertinggal lagi. Itu tekad, dan mudah-mudahan semangat Anda menular seperti matahari membiaskan sinarnya tanpa batas, memberi kehidupan bagi bumi. Begitu juga Anda semangatnya membias tanpa batas, memberi semangat bagi siapa saja yang ikut terlibat dalam kegiatan dan aktivitas Anda atau hasil atau aktivitas kerja Anda hari ini. Untuk yang berpasangan, matahari simbol dari cinta yang memancar begitu kuat. Kebahagiaan, keharmonisan, gairah cinta yang terus ditumbuhkan akan membuat hubungan itu menjadi segar, bahagia, penuh sukacita ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya sedih-sedihan, marah-marahan, kesel-keselan, cemburu-cemburuan. Tapi gimana Mbak Ina kalau lagi begitu? Nah, kalau lagi yang bermasalah, mungkin komunikasi lagi terhambat, ada satu persoalan yang betul-betul ruwet gitu ya. Terus ada hal-hal yang membuat jadi kisut, kusut ya. Anda harus tenang, sabar. Jangan lontarkan kata-kata yang menyudutkan dia atau menyalahkan dia. Duduk bareng, cari pangkal persoalan yang membuat pemicu ya, menjadi pemicu dari kerusuhan di antara Anda dengan pasangan, keributan antara Anda dengan pasangan. Bisa jadi ada pihak ketiga yang ingin ubak-ubak hubungan Anda ya. Jadi jangan sampai terpengaruh, harus malah saling merangkul, saling mendengar curahan hati masing-masing, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa Anda dengan dia nggak ada masalah, justru ada kesalahpahaman,
salah pengertian, salah menangkap kata-kata, ini yang kadang-kadang bisa memicu pertengkaran antara Anda dengan pasangan gitu. Kemudian untuk yang lajang, jadilah terus matahari yang bersinar ketika Anda merasa belum ada siapapun, belum ada tanggung jawab hubungan ataupun dekat dengan seseorang, tapi Anda bisa manfaatkan hidup Anda untuk bisa menebarkan cinta dan kasih, juga manfaat yang besar bagi siapapun yang ada dalam kehidupan Anda ya. Dan buat yang sedang melakukan pendekatan, yakinlah seseorang tersebut akan bangga, merasa senang, bahagia. Ternyata seseorang yang mendekat atau yang sedang didekati ini sosok yang betul-betul memberi kegembiraan, menghidupkan suasana dan memberikan satu harapan besar untuk kalau menyatu itu akan membawa pada kehidupan yang bahagia ya. Oke, yang berikutnya adalah Sagittarius. Coba kita lihat King of Swords. Didominasi oleh kekuatan pikiran, Anda kelola setiap waktu termasuk hari ini untuk menyelesaikan tugas-tugas dengan tepat, menyelesaikan segala sesuatu tidak meleset. Komunikasi yang diharapkan berlangsung sesuai dengan keinginan, karena kecerdasan, kemampuan Anda mengelola segala sesuatu dengan baik membuat segala hal yang Anda urus itu menjadi beres. Nah, itu yang harus betul-betul diterapkan dalam hidup Anda supaya nggak melenceng kiri, nggak melenceng kanan ya. Dan mudah-mudahan hari ini membawa berkah besar untuk Sagittarius. Kemudian untuk yang berpasangan, pastikan apa yang Anda lakukan bahwa hari ini dia merasa terbantu, Anda mau mendengar keluhannya, Anda tahu beban persoalannya, Anda tahu ganjalan-ganjalan hatinya, sehingga dia merasakan betapa berartinya kehadiran Anda yang mengurai persoalan-persoalan yang hadir dalam hidup orang yang Anda sayangi ya. Dan untuk yang lajang, kalau saat ini sudah mulai mendapatkan tanda-tanda positif hubungan Anda mengarah kepada satu langkah menuju kepada komitmen, pastikan bahwa yang Anda lakukan ini adalah langkah yang tepat, langkah yang terbaik, tidak salah dalam keputusan, dan Anda yakin ke depan akan terbentuk satu hubungan yang kuat pondasinya ya. Tapi buat yang belum ada siapapun, jangan berkecil hati. Justru ini adalah kesempatan Anda mengembangkan potensi diri, bergaul seluas-luasnya, mengaktualisasikan diri Anda dalam kegiatan yang bermanfaat ya. Oke, yang berikutnya adalah Capricornus. The Hierophant, pendeta, satu gambaran unsur spiritual yang kuat yang dipesankan pada Anda untuk melangkah dengan ketenangan, kehati-hatian, fokus kepada hal-hal yang sangat krusial dalam kehidupan Anda. Jangan kedepankan emosi. Dan pastikan bahwa setiap langkah yang Anda lakukan menuju kepada perbaikan hidup Anda, perbaikan kehidupan orang-orang yang Anda sayangi, dan mendapatkan banyak berkah dari setiap langkah yang Anda putuskan, yang Anda kerjakan dan Anda tetapkan ya. Buat yang berpasangan, menjadikan pondasi komitmen cinta, ikrar cinta sebagai langkah untuk menguatkan hati Anda kepada seseorang yang Anda sayangi, ini sudah tepat ya. Anda jaga, Anda pelihara, Anda pastikan bahwa yang dijalani sudah betul-betul merasa bahagia, Anda akan plong gitu. Jangan sampai orang yang bersama Anda sebenarnya merasa tertekan, nggak diperhatikan, dicuekin, nggak dipedulikan. Wah, jangan sampai tahu hubungan jebret, bermasalah gitu ya. Jebret kok jebret ya, jebret. Dan yang paling penting lagi adalah satu sama lain harus saling support. Jangan sampai satu sama lain saling menjatuhkan, apalagi saling iri. Wah, itu bukan couple namanya ya, bukan pasangan, bukan yang saling cinta, itu justru persaingan. Itu pasti salah kalau udah begitu ya. Mudah-mudahan hubungan Anda semakin banyak menemukan kebaikan dan petunjuk untuk bisa semakin mengokohkan dan mengukuhkan cinta yang ada. Kemudian untuk yang lajang, kalau sudah mulai terpikir bagaimana dalam proses pendekatan ingin dibawa untuk bisa menjadi calon pendamping hidup, wah itu langkah yang tepat. Silahkan dilanjutkan, semoga jalannya dipermudah ya. Tapi buat yang belum ada siapapun, sepertinya aktivitas Anda, kegiatan Anda betul-betul membawa kedamaian, kebahagiaan, dan juga
satu langkah besar yang terus dilakukan demi peningkatan hasil kerja, peningkatan usaha, peningkatan bisnis, peningkatan pengembangan diri dalam berkomunitas, dalam berorganisasi. Itu yang akan membedakan Anda dari figur-figur yang lain, dari sosok-sosok lajang yang lainnya ya. Oke, dari apa yang saya bacakan, kalau ada yang kurang berkenan, ada yang merasa kurang pas, merasa nggak ada resonansinya, singkirkan, jangan dipikir, apalagi ditaruh di dalam hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga menjadi kenyataan dan menjadi sugesti positif untuk Anda. Jangan lupa videonya di like, subscribe, komen, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Pesan hari ini, jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Nantaro pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.